khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Habibullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya amina wahyillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Pak Ketua RW. Jadi Pak Helmi ini, beliau pernah sama-sama 12 hari dengan saya di Makkah dan Madinah. Cuman tadi karena beliau pakai masker, saya beliau melepaskan maskernya tadi di depan. Ahlan. Yang saya hormati Pak Ketua DKM, Pak Ustadz Sarwono, kemudian Pak Bimo dan teman-teman sekalian yang hadir, ibu-ibu. Yang tua tidak kita himbau gelar, yang muda tidak kita sebut nama, tapi insya Allah kita adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul untuk kemudian membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk kemudian bertawasi bil haq tentang sesosok manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang kemuliaannya melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pada hari ini Bapak Ibu menghadirkan 1 juta orang, menghadirkan 1 miliar manusia, tidak ada satupun yang kemudian kemuliaannya bisa seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta kepada Nabi. Akhir-akhir ini ada peristiwa yang membuat kita seakan-akan kembali kemudian menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, cinta baik. Kalau dikatakan cinta itu harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Saya sering tanya kepada jamaah pertanyaan ini. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapa nama ayahnya Abdullah? Siapa nama ayahnya Abdul Muttalib? Biasanya di sini sudah mulai pas. Pas ya? Baik. Apa makanan kesukaannya Nabi Muhammad? Pas? Pas. Apa nama ontanya Nabi Muhammad? Baik. Terakhir, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ini satu pertanyaan. Siapa yang tahu berapa jumlah uban yang ada di rambutnya Nabi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu-ibu, tahu jumlah uban di rambut suaminya?
Gak apa? Kalau jumlah uang di dompet suaminya mungkin hafal. Tapi jika pertanyaan ini kita tanya, berapa jumlah uban di rambutnya Nabi? Maka nanti ada riwayat yang mengatakan 7, tapi tidak lebih dari 12 helai. Apa yang kemudian kita pelajari dari sini? Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sampai membuat mereka itu mencintai Nabi, hafal tentang perangai Nabi, hafal tentang karakter. Untanya dinamakan Qaswah, pedangnya dinamakan Dzulfaqar, rambut putih yang ada di rambutnya dihitung. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tuh jadi ingat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini selalu melihat apa yang disukai Nabi, di antaranya labu. Tahu labu? Anas bin Malik jadi suka labu ketika dia melihat Nabi suka makan labu. Ibnu Mas'ud, ini sahabat yang kemudian tidak terlalu tinggi. Beliau tuh tingginya tidak seperti sahabat yang lain. Kemana-mana selalu mengikuti Nabi. Ketika Nabi melewati sebuah jalan, ada sebuah dahan pohon yang menjuntai, sehingga Nabi setiap melewati jalan itu Nabi merunduk. Kenapa? Kalau tidak merunduk maka kepalanya terkena dahan tersebut. Lama setelah Nabi wafat, Ibnu Mas'ud setiap lewat situ dia merunduk, padahal tidak merunduk pun tidak kena kepalanya. Bisa antum bayangkan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi sahabat yang lain. Jawabannya apa? Karena dulu Nabi setiap lewat sini Nabi tunduk. Abu Ayyub Al-Ansari, tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Ini seorang sahabat yang sudah usianya itu sudah tua. Nanti di Turki ada makamnya. Ya, ada makamnya di Turki, di Istanbul. Ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, setiap dia menjamu Nabi, dia selalu melihat makanan apa yang Nabi makan, apa yang tidak Nabi makan. Hingga dia melihat pada malam yang ketiga, Nabi kita ini tidak menyentuh makanan sedikit pun. Dia tanya, ternyata di situ ada bawang. Ada bawang. Apa katanya? Fakarihtu thaumin yaum. Mulai dari hari ini saya tidak suka bawang. Kenapa? Karena Nabi tidak suka bawang. Menurut Abu Ayyub Al-Ansari. Yang luar biasa adalah perkara yang jelas kedudukannya di sisi Allah. Misalnya Nabi suka bangun salat malam, mereka bangun salat malam. Nabi suka salat duha, mereka melaksanakan salat duha. Nabi suka bersedekah, mereka melakukan sedekah. Ini pahalanya jelas di sisi Allah. Sampai pada perkara-perkara yang kita katakan, ini perkara yang berkaitan dengan basyariahnya Nabi, dengan sifat manusianya Nabi. Ada yang bisa bilang ada pahala berjalan merunduk di satu jalan? Ada yang tahu pahalanya tidak makan bawang? Semuanya mereka lakukan, walaupun perkara-perkara yang kemudian pahalanya ini masih belum jelas. Kenapa? Ini karena rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan rasa cinta kita, kemudian bagaimana membangun peradaban ekonomi umat ya dengan mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, seorang wanita namanya ini Samra binti Qais. Suatu saat dia dikabarkan bahwa dalam sebuah peperangan dua putranya wafat. Ya. Sahabat itu datang untuk kemudian memberitakan kabar ini kepada dirinya. Kamu wafat. Apa jawabnya? Wa ma fa'ala Rasul? Bagaimana keadaannya Rasul? Dia tidak tanya bagaimana kedua putraku wafat. Dia tidak tanya bagaimana jasadnya, tapi yang pertama dia tanya bagaimana kabarnya Rasul. Ya.
Dikatakan oleh sahabat, huwa bi khair kama tuhibbin. Rasul baik-baik saja sebagaimana apa yang engkau harapkan. Aruni, tunjukkan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta anzura ilaih, sampai aku melihat bahwa Rasul baik-baik saja baru aku puas. Akhirnya Rasul ini dihadirkan di hadapan dirinya. Apa kata dia? Fara'at gubari atukani fi wajhin nabi. Dia tuh melihat debu, ada debu yang menempel di pipinya Nabi. Ada debu yang menempel di pipinya Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, la ru'yatil ghubari atukani fi wajhikal karim asyaddu min qatali waladi. Melihat debu menempel di pipimu itu lebih berat ketimbang kehilangan kedua putraku. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan ini Bapak Ibu? Rasa cinta. Rasa cinta. Jadi kalau pada malam hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cinta kepada Nabi atau tidak? Cinta. Maka saya tuh malam ini tuh pengen banyak cerita tentang cinta sebenarnya. Ya. Kenapa? Untuk melembutkan hati saya, mengingatkan saya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu ada seorang badui ketika Nabi itu sedang berkhutbah. Kemudian dia memberhentikan khutbahnya Nabi. Boleh nggak kalau Nabi lagi berbicara terus ada orang yang intervensi? Nggak boleh. Sahabat itu sangat menjaga adabnya. Memang sahabat ini dikatakan, badui ini, dia itu adalah seseorang yang kemudian pernah kencing di dalam masjid. Pernah dengar riwayat ada yang kencing dalam masjid? Ada seorang badui kencing di dalam masjid, kemudian ditegur oleh sahabat. Antum gak boleh kencing di dalam masjid. Sahabat itu saking marahnya, hampir-hampir badui ini mau digebukin pada saat itu. Tapi Nabi bilang jangan, panggil dia ke sini. Dipanggil sama Nabi, dinasihati dengan penuh kelembutan. Ketika dia kemudian takjub bahwa Nabi tidak menunjukkan kemarahan sebagaimana sahabat yang lain, Nabi menasihati dengan penuh kelembutan, dia langsung berdoa, Allahumma ghafirli wa Muhammad wala ahadan ghairuna. Ya Allah, maafkan diriku dan Muhammad, yang lain kagak usah, katanya. Yang lain kagak usah. Beberapa saat kemudian Nabi kita ini sedang berkhutbah. Tiba-tiba ada yang memberhentikan khutbahnya. Bapak Ibu tahu siapa yang memberhentikan khutbahnya Nabi? Badui yang waktu itu kencing di masjid. Dia lagi, kata sahabat. Tapi terlambat untuk dilarang, dia sudah bertanya. Tapi pertanyaannya ini, kata Anas bin Malik, ketika kemudian dia bertanya sebuah pertanyaan yang membuat kami itu bersyukur dia bertanya seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya ini membuat keluar sebuah jawaban yang sangat menenangkan hati kami semua. Apa katanya? Ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat, katanya. Kapan kiamat? Dia tanya kapan kiamat. Apa jawab Nabi? Wa ma a'datta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kata dia, ya Rasul, ibadah saya ini cuman yang wajib-wajib saja. Tidak seperti sahabat yang lain, yang wajib-wajib saja yang saya laksanakan. Tapi satu yang saya pastikan kepadamu ya Rasul, bahwa kecintaanku kepada dirimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka kemudian muncul perkataan dari lisan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabtalaka, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Anas bin Malik tuh sampai tanya, ya Rasul, nanti di akhirat ketika manusia tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain, di mana kami menemukanmu ya Rasul? Apa jawab beliau?
indal mizan, cari aku di tepi timbangan. Ketika nanti manusia dihisap amal baik dan buruknya, kemudian amal buruknya lebih berat ketimbang amal baiknya, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya sehingga amal kebaikannya lebih berat. Kalau tidak kami temukan dirimu di tepi timbangan ya Rasul, di mana kami menemukanmu? Indal haud, cari diriku di tepi telaga. Pada saat nanti manusia itu akan berjalan dengan kelelahan, kehausan, tidak ada seseorang pun yang memiliki air kecuali diriku yang memiliki telaga, maka aku akan menanti umatku di situ untuk memberikan minum kepada mereka. Kalau tidak kami temukan di situ, di mana ya Rasul? Indas sirat, cari aku di tepi sirat, bahwa aku akan membantu umatku yang akan menyeberangi jembatan tersebut. Masya Allah ya. Makanya tidak ada pilihan bagi kita ya, bahwa kita ini memang harus mencintai Nabi, karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta laka, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat. Jadi untuk ibu-ibu hati-hati kepada artis-artis yang ibu-ibu cintai. Pastikan kedudukan mereka di akhirat ya, sebelum mencintai orang yang tidak jelas kedudukannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita akan bersama orang yang kita cintai. Maka saya mendoakan, semoga pada malam hari ini kita ini Allah tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita suatu saat akan dikumpulkan dengan Nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin minum dulu. Boleh ya? Saya cerita telaga jadi haus ini ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Biasanya tapi di sini ditaruhnya 2 botol ya. Jangan ditambah. Cukup. Sudah cukup ya. Biasa di masjid itu kalau airnya habis berarti kajiannya selesai ya. Taib. Nah, kita kembali kepada judul, karena saya dikasih judul sama Pak Ustadz Sarwono, bagaimana membangun peradaban ekonomi umat, begitu ya. Taib. Dulu ya, bangsa Arab ini bangsa pedagang. Bangsa Arab bangsa pedagang. Rasul itu lahir dari turunan pedagang ya. Kakek Rasul itu namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini punya 4 orang anak ya. Namanya Abduddar, Abdul Manaf, Abdul Syams, Abdul Uzzah. 4 orang anak. Yang nomor 2 namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya 4 orang anak. Siapa saja? Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, Naufal. 4. Anak yang pertama namanya Hashim. Hashim ini seorang pedagang. Beliau ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Bani Najjar itu dari Yathrib. Yathrib ini sekarang Bapak Ibu kenal dengan kota Madinah ya. Punya seorang anak namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Waktu perjalanan Hashim ketika sudah menikah di kota Yathrib, beliau pergi ke kota Palestina. Sebelum sampai ke Palestina beliau meninggal dunia. Akhirnya anak yang kedua yang namanya Al-Muttalib, bertahun-tahun kemudian beliau pergi ke kota Madinah.
Beliau baru tahu ternyata abang saya punya anak di Yathrib, namanya Syaibah. Akhirnya beliau minta izin sama ibunya Syaibah untuk bawa pulang ini keponakannya kembali ke kota Makkah, karena ini adalah anak dari saudara laki-lakiku. Anak ini dibawa masuk kota Makkah. Orang Makkah menyangka anak ini adalah budaknya Al-Muttalib, makanya dipanggil Abdul Muttalib. Dari sini sudah bisa tergambarkan, Abdul Muttalib punya anak, diantaranya namanya Abdullah. Abdullah punya anak nanti namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Qusay bin Kilab. Nanti dari Qusay bin Kilab ini ketemu nasabnya dengan Khadijah. Khadijah binti Huwailid binti As'ad binti Abdul Syams binti Qusay bin Kilab. Nanti dengan Utsman bin Affan nanti ketemu juga nasabnya. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa semua rata-rata mereka ini berasal dari keluarga pedagang. Jadi keluarga Nabi ini sebagian besar pedagang. Abi Thalib pedagang. Maka membangun perekonomian umat, yang pertama harus kita lakukan apa? Seperti yang Nabi lakukan ketika sampai ke kota Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Ta'akhi. Tahu ta'akhi? Ta'akhi ini mempersaudarakan. Mempersaudarakan. Padahal sudah saudara. Bukankah ketika kaum Ansar menerima kaum Muhajirin itu sudah menunjukkan bahwa mereka bersaudara? Iya. Tapi sama Nabi kembali dipersaudarakan. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Nabi persaudarakan dengan seseorang dari Ansar. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian banyak sahabat-sahabat yang lain yang kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terkenal adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi. Bapak Ibu tahu, ketika mereka berdua dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian dilakukan oleh Sa'ad ibn Rabi? Dia bilang, saya punya harta, setengahnya saya kasih kepada dirimu. Saya punya istri, ada 4, saya ceraikan, salah satunya saya nikahkan dengan dirimu. Masya Allah. Apa katanya? Jawab Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malik wa ahlik, dullani ala suq. Tunjukkan di mana itu pasar, itu saja. Tapi kemudian yang ingin saya tanamkan di sini bahwa membangun peradaban dan perekonomian umat dimulai dengan ta'akhi. Kita itu saling merasa bersaudara antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa kemudian membangun perekonomian umat. Kita gagal. Dulu Nabi mempersaudarakan mereka sehingga rasa saling memiliki ini membuat mereka itu rela memberikan apapun yang dibutuhkan saudaranya. Sekarang itu hilang. Itu hilang. Kaum muslimin ini lebih banyak individualis. Harta yang ada di tangannya seakan-akan ada di dalam hatinya, sehingga berat kemudian untuk dia berikan kepada saudaranya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, semoga harta itu Allah letakkan di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau kemudian Allah letakkan di hati kita, maka begitu berat kita cintai, begitu berat untuk kita berikan kepada saudara kita. Tapi kalau Allah letakkan di tangan kita, maka kemudian dia akan mudah kita berikan kepada saudara kita. Maka ini yang kemudian hilang. Ta'akhi, rasa saling kemudian mencintai antara satu dengan yang lain, silaturahim. Maka konsep bagaimana kita membangun peradaban umat, perekonomian itu harus dimulai dengan rasa saling mencintai satu dengan yang lain. Itulah yang dimulai dengan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ta'akhi, atau silaturahim. Saya tuh selalu mengulang-ulang. Misalnya antum di Banjarwijaya,
Maka yang harus dilakukan adalah bersilaturahim, membangun sebuah ikatan persaudaraan yang sudah dilakukan. Kenapa? Silaturahim ini menumbuhkan rasa cinta. Kadang saya lebih suka menyebut silaturahim, walaupun padanan bahasa Indonesia itu menyebutnya silaturahmi. Kenapa? Karena dengan menyebutnya silaturahim, substansinya itu tetap terjaga di dalam diri saya. Silaturahim berasal dari dua kata, silah dan rahim. Silah dan rahim berarti menghimpun sesuatu. Lebih substansi lagi, silaturahim seperti menyambung rahim-rahim, menyambung rahim ibu, saling mencintai walaupun tidak berasal dari satu bapak ibu yang sama. Nah, itu konsep silaturahim, menyayangi orang lain seakan-akan berasal dari satu ayah ibu yang sama. Bapak ibu pernah melakukan itu? Sayang kepada sahabatnya seakan-akan sayang kepada adiknya sendiri. Hormat kepada sahabatnya seakan-akan hormat kepada abangnya atau kakaknya sendiri. Maka ini yang dilakukan Nabi ribuan tahun yang lalu, membangun konsep peradaban perekonomian umat dengan cara beliau mempersaudarakan antara satu dengan yang lain. Sekarang itu hilang dari kaum muslimin. Ini hilang. Kita jadi teringat zaman Utsman bin Affan ketika Nabi mengatakan barang siapa membebaskan sumur ini, maka dia akan diridhoi oleh Allah sampai hari kiamat. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri, dia tawar itu sumur, dia bebaskan, dia serahkan kepada kaum muslimin. Ini menandakan harta hanya ada di tangan mereka, tidak ada di hati mereka. Umar bin Khattab ketika beliau mewakafkan tanahnya, kebun kormanya yang di Khaybar, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa Umar itu mewakafkan harta yang paling dia itu datang kepada Rasul, dia bilang, ya Rasul, saya itu dalam hidup saya itu belum punya harta, baru pernah punya harta sebaik ini, katanya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Perintah Rasul, diwakafkan. Maka ini yang hilang di tengah-tengah kita. Sekarang saya tanya, biasanya harta yang kita wakafkan yang terbaik atau yang sisa? Misalnya antum punya tanah di depan jalan, harganya lagi bagus-bagusnya. Ini 1 meter berapa depan sini? 8 juta misalnya kan. Tiba-tiba kemudian datang ke Pak Ustadz Sarwono, Ustadz, saya itu baru pernah punya harta tanah semahal ini, saya wakafin aja. Masya Allah. Berani? Nah Ustadz, saya istikharah dulu kalau begitu kan. Apalagi kalau harganya semakin naik. Maka kita melihat mereka zaman dulu itu memang punya semangat yang sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka membangun perekonomian umat, mereka berhasil. Ini dari handphone saya. Sudah saya matikan soalnya. Ada apa ini? Ini iklan, tidak apa-apa. Tes. Baik. Suaranya masih jelas ya? Baik. Sampai di mana kita tadi? Istikharah. Sampai di istikharah ya. Jadi zaman dulu itu mereka kemudian bisa membangun perekonomian dengan apa yang dilakukan Rasul. Memang dulu Rasul pertama kali datang ke Madinah, yang beliau inspeksi itu pertama pasar, Bapak Ibu. Karena pasar pada saat itu memang dikuasai oleh bangsa Yahudi, sehingga beliau perlu datang untuk melihat. Nah, sekarang kita itu untuk membangun sebuah peradaban dan perekonomian umat, maka yang pertama harus kita lakukan tadi
ta'akhi, ya. Kita membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan, sehingga rasa untuk saling memberi itu sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena waktu Rasul datang ke Madinah, itu datang dalam keadaan semua harta ditinggalkan. Ketika semua harta ditinggalkan, maka yang terjadi adalah membangun kota Madinah tanpa ada satupun harta. Beliau sadar itu. Kemudian beliau persaudarakan. Apa kata kaum Ansar kepada kaum Muhajirin? Ini kebun korma kami berikan kepada kalian. Apa kata mereka? La. Ya. Takfunal ma'isyah. Ya, ma'unah. Kalian hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup kami. Wa tusyrikukum bitamrah. Kami akan kerjasama dengan kalian untuk mengelola kebun korma. Lihat sesama muslim bagaimana kemudian semangat mereka untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Yang satu tidak mau memberatkan saudaranya, yang satu membantu untuk membackup saudaranya. Maka itu satu yang harus dilakukan. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah karena kita berbicara ekonomi. Kalau berbicara ekonomi, maka kemudian kita berbicara bagaimana kita bermuamalah. Dengan cara mencontoh sifat-sifat yang kemudian diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pedagang di sini? Saya tanya. Siapa yang pedagang di sini? Bapak pedagang? Baik. Siapa lagi? Ini biasanya ibu-ibu nih pedagang online. Pedagang. Yang kedua yang harus kita lakukan dengan mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempraktekkan sifat dan karakter beliau di dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Satu, dulu Umar bin Khattab kalau masuk di pasar, beliau itu akan mengetes para pedagang di pasar. Mereka paham atau tidak tentang jual beli ini secara syariat. Kenapa? Karena memang mereka membangun perekonomian di atas landasan syariat Allah. Umar kalau masuk, Umar akan tanya, apa rukun dan syarat jual beli? Gak bisa jawab, keluar. Temu lagi ditanya, apa rukun dan syarat jual beli? Nggak tahu, keluar. Serem ya. Kalau sekarang misalnya, apa pasar yang paling dekat di sini? Pasar apa yang paling dekat dari sini? Modern Land. Ya, coba masuk pasar Modern Land, tanya satu-satu. Yang lagi jualan, Pak, apa itu khiyar jual beli? Nggak bisa, keluar Pak. Ya, mungkin kosong pasar, nggak ada pedagang. Kalau kemudian standar Umar ini dipakai untuk kegiatan pedagang zaman sekarang. Kenapa? Bahwa ternyata di dalam surat Al-A'raf Allah menceritakan tentang kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaib. Ketika Allah utus kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib. Ya, satu, mengesahkan Allah. Kedua, jangan curang di dalam timbangan. Kalau kita curang dalam timbangan, ini seperti menghancurkan tatanan perekonomian. Hati-hati. Kadang-kadang dianggap sepele mengurangi timbangan ini kan. Kaum Madian itu punya satu dosa. Dosanya itu diantara lain adalah suka. Mereka ini hobinya ngurangin timbangan. Ngurangin timbangan. Apa yang terjadi? Kalau kata Ibnu Katsir, kebiasaan ini Allah balas dengan, saya tuh suka kemudian mengulang-ulang ini agar apa? Agar tertanam dalam diri para pedagang. Ya. Mengurangi timbangan membuat kemudian Allah itu menahan angin untuk bertiup kepada mereka. Kemudian Allah mengirimkan bola api dari langit mengguncang bumi tempat mereka berpijak. Masya Allah. Karena dosa mengurangi timbangan. Mungkin musibah kita sekarang karena banyak pedagang kita yang ngurangin timbangan. Jadi kalau kita bicara tentang membangun perekonomian umat, dari apa yang dilakukan Rasul dan sahabat, ini luar biasa. Satu, jujur
di dalam berdagang. Ya. Bapak Ibu, kalau berdagang, apa yang pertama kali diceritakan tentang dagangannya? Bapak misalnya, Bapak jualan apa, Pak? Kenapa? Baju. Oh, baik. Biasanya kalau mengiklankan sesuatu, baju ataupun apa yang dijual, apa yang pertama ibu-ibu ceritakan? Kekurangannya atau kelebihannya? Baik. Kekurangannya pernah nggak diceritakan? Kenapa? Ntar nggak laku gitu ya. Baik. Takut tidaklah laku. Baik. Ada satu perkara di dalam dagang yang ketika dilakukan, maka Nabi sendiri tuh nggak mau mengakui orang itu sebagai umatnya. Al-ghish, menyembunyikan aib suatu barang. Ketika menjual barang, dia tidak mau menceritakan aib dari barang tersebut. Maka kata Nabi, falaisa minni, dia bukan bagian dari umatku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karakter dan sifat Nabi di dalam berdagang dan membangun perekonomian umat ini sangat luar biasa. Bahkan beliau itu kemudian mengatakan sebuah hadis yang saya rasa ini jadi kunci kesuksesan. Ini rumus kesuksesan. Yang kemudian rumus ini dipakai oleh Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang. Mau tahu rumusnya? Mau ya? At-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, terpercaya, akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang syuhada. Oke? Tidak mudah, Pak, di akhirat kita mendapatkan gelar siddiq, apalagi diangkat bersama para nabi, apalagi digelari sebagai orang-orang siddiq. Tidak mudah kalau mengandalkan ibadah kita. Betul? Kita bukan Sa'id ibnul Musayyib yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kita tidak seperti Imam Abu Hanifah yang bertahun-tahun sholat isya dengan sholat subuhnya itu cuma 1 kali wudu. Kita tidak seperti itu. Tapi kita kemudian diperkenankan untuk memasuki pintu-pintu yang tadi disebutkan, jika kemudian kita itu menjadi pedagang yang jujur. Sederhana. Jadi pedagang yang jujur. Kalau jadi pedagang yang jujur, maka kemudian, wah ini ditambah ini. Bahaya. Baik, berarti yang 1 botol ini saya bawa pulang. Saya minum. Syukran. Baik. Berarti yang pertama tadi, saya jadi mengulang karena konsentrasi saya pecah gara-gara kopi tadi. Yang pertama membangun ta'akhi atau membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mencontoh sifat dan karakter Nabi di dalam berdagang. Ini adalah salah satu cara kemudian kita untuk memajukan perekonomian. Ya, karena perekonomian ini dibangun di atas karakteristik individu yang kemudian memberikan contoh yang baik kepada saudaranya. Dulu Islam itu berhasil masuk ke semua, sampai ke dataran Eropa itu. Masuk karena pedagang-pedagang kita itu terkenal pedagang yang jujur. Maka wajar kemudian jika karakter pedagang muslim itu sangat terkenal di kalangan manusia pada saat itu. Jadi sudah berapa? 2. Bangun persaudaraan, ikuti sifat dan contoh Nabi di dalam berdagang. Nabi itu kalau berdagang jujurnya luar biasa. Khadijah itu penasaran dulu. Muhammad ini dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka saya ingin membuktikan apakah benar pemuda ini jujur dan terpercaya. Maka kemudian diuji melalui 2. 1 melalui safar. Ya, safar itu musafir.
Karena nanti orang itu akan ketahuan karakternya jika dia itu bersama-sama kita di dalam safar. Karena dalam safar itu kan akan bertemu kesulitan-kesulitan, betul? Kalau kita bersama-sama mengalami kesulitan, maka kita itu kemudian akan tahu karakter masing-masing dari seseorang. Kalau saya di sini safar paling lama dengan beliau. 12 hari ya. 12 hari, dan saya kenal beliau itu orangnya sangat tenang pada saat itu. Nah, Rasul itu diuji, dicoba dengan cara satu safar. Maka Khadijah itu punya mata-mata namanya Maisarah. Kamu tolong nanti dalam dagang, ya, jadi ini kan kabilah dagang ini kan berbulan-bulan. Ya, kamu lihat apa benar Muhammad ini seseorang yang kemudian teruji akhlaknya. Yang kedua dengan uang. Khadijah melakukan mudharabah dengan Nabi. Dua hal sekaligus untuk mencoba Nabi. Apa laporannya? Gak ada celah atau aib sedikit pun. Akhlaknya sempurna. Jujurnya luar biasa. Khadijah itu sampai kasih sinyal. Kasih sinyal. Jadi bapak-bapak dulu dikasih sinyal nggak sama ibu-ibunya? Nah, jadi Khadijah tuh ngasih sinyal bahwa Khadijah ingin dilamar. Ya. Khadijah ini Afifah itu terjaga. Jadi Khadijah ini tidak melakukan kebiasaan Quraisy, dari dulu tuh terjaga. Maka kemudian dilamarlah Khadijah. Ya, ada riwayat yang mengatakan mas kawinnya atau maharnya itu 20 ekor onta merah. Yang kalau dirupiahkan mungkin bisa mencapai 3-4 miliar. Ibu-ibu dulu mas kawinnya berapa? Sampai 1 miliar? Enggak sampai ya. Seperangkat alat sholat. Ini jadi katanya cinta Nabi ya, tapi mencontoh ini dari yang gampang-gampang. Ya. Contoh kalau haji, Nabi haji, ya, itu ketika menyembelih atau damnya itu 100 ekor kambing. Kita berapa ekor? 1 cukup. Itulah Nabi SAW. Karakter yang kemudian itu dicontoh oleh semua orang yang berada di sekitar beliau. Jadi wajar kota Madinah itu dipenuhi dengan orang-orang pedagang yang kemudian punya karakter mencontoh Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Al-Amin ini kan terpercaya, Pak. Nabi itu telat hijrah. Ali bin Abi Thalib itu telat hijrah itu satu alasannya adalah mengembalikan kembali harta yang kemudian dititipkan kepada Nabi. Nabi itu tempat orang menitipkan hartanya. Masya Allah. Yang nitipin siapa? Quraisy. Yang benci sama Nabi, yang kalau ketemu sama Nabi, kalau bisa dibunuh sama mereka. Tapi urusan nitipin harta, nitipinnya sama Nabi Muhammad. Makanya waktu Nabi hijrah ke Madinah, Ali itu ditugasi untuk mengembalikan harta-harta yang dititipkan kepada musuh-musuhnya. Antum kalau nitipin harta kepada orang yang antum cintai atau orang yang antum benci, Bapak Ibu? Sama orang dekat kan? Quraisy itu lucu. Benci sama Nabi tapi urusan menitipkan hartanya itu gak ada pilihan lain. Kenapa? Karena Nabi itu terkenal orangnya jujur dan amanah. Maka kemudian mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa kemudian kita tanamkan di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang kemudian berdagang, orang muslim tapi jauh dari suri tauladan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kadang-kadang saya tuh ingat dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Beliau itu banyak sholawat setiap hari. Bapak Ibu setiap hari sholawatnya berapa kali? 100. Masya Allah. Luar biasa. Berapa kali sholawat?
Ini di masjid ini nggak boleh bohong. Berapa kira-kira? Cuman pada saat sholat 5 waktu. Karena kan kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak baca salawat di dalam sholat, maka batal sholatnya. Salawat termasuk rukun sholat, mazhab Syafi'i. Saat saya baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Sholat 5 waktu 10 kali Ustaz. Kalau Ubay bin Ka'ab, tahu Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang pertama kali menjadi imam sholat tarawih. Gurunya Umar bin Khattab. Umar itu kalau tanya apa-apa sama Ubay bin Ka'ab, beliau datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya ini banyak bersalawat kepadamu. Berapa banyak salawat yang harus saya bacakan kepadamu di dalam doaku kepada Allah? Kata Rasul, masyi'ta, terserah. Oh kalau begitu, isi doaku itu 1/4-nya salawat. Kata Rasul, masyi'ta, terserah. Fa in zitta fa huwa khair. Tapi kalau mau ditambahkan itu lebih baik. Idzan nisfaha ya Rasul, setengahnya salawat. Masyi'ta kata Rasul, terserah. Tapi kalau mau ditambahin lebih baik. Idzan thuluthiyya ya Rasul, kata Rasul masyi'ta. Fa in zitta fa huwa khair. Idzan kullaha ya Rasul. Semua isi doaku semua salawat. Apa kata Rasul? Tukfahammak. Allah hilangkan semua kegalauan dalam hidupmu, Allah angkat semua kesedihanmu, Allah luaskan kesempitanmu, wa yughfar laka dzambak, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Maka kalau Bapak Ibu itu banyak salawat di dalam hidupnya tuh nggak gampang galau biasanya. Kalau hati lagi sedih, banyakin salawat. Kalau hati lagi gundah, banyakin salawat. Ya, salawat ini pada akhirnya jadi satu amalan yang paling kemudian kita butuhkan di dalam kehidupan. Ya, maka banyakin salawat. Ya. Taib. Tadi sudah berapa tadi? 1, ta'akhi, ya, bangun persaudaraan. Ya. Kedua, ini insyaallah semuanya di sini merupakan satu ikatan persaudaraan. Ya. Dan qadar Allah, saya itu tuh sering naik sepeda tuh ngelewatin depan sini. Ngelihat masjid tapi nggak ada pintu masuknya, agak aneh begitu. Jadi setiap lewat saya suka lihat sebelah kiri, ini ada masjid tapi mana pintu masuknya ini ya, nggak ada. Akhirnya suatu saat saya naik sepeda sama Ustadz Jamal, ya. Beliau naik sepeda ontel, saya di belakang. Ya. Ustadz, ini masjid apa? Pintunya di depan Ustaz katanya. Oh, tayyib. Pintunya di depan. Qadar Allah, hari ini saya sampai ke sini. Ya, ternyata memang Allah tuh mendekatkan kita dengan cara yang kemudian luar biasa. Ya. Saya di WhatsApp sama Pak Bimo. Ya, Bismillah Anda bilang. 5 menit kemudian masuk WhatsApp yang lain. Artinya Allah mentakdirkan kita bersilaturahim. Ya, maka saya mendoakan mudah-mudahan kedatangan saya di sini menjadi silaturahim di antara kita. Karena Nabi mengatakan, "Man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah." Barang siapa yang ingin Allah panjangkan, memajukan peradaban dan perekonomian umat, ya, secara individu, silaturahim ini dia meluaskan rezeki, dia memanjangkan usia. Ya. Semoga usianya dipanjangkan, rezekinya diluaskan. Ya. Karena memang masalah rezeki dan usia ini dua-duanya sejalan. Bukankah ada hadis Jibril mengatakan kepada Nabi, tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali rezekinya disempurnakan. Ya. Air terakhir yang dia minum sudah sempurna baru dicabut. Jadi kalau misalnya antum tahu, dikasih tahu bahwasanya rezekinya itu di dalam hidup 10 miliar misalnya, berarti 10 miliar ini masuk baru kemudian dicabutnya nyawanya. Kalau malam ini Bapak Ibu tahu sudah mencapai 999 juta ya. 9 miliar 999 juta.
Berarti tinggal berapa? 1 juta. Berani minta rezeki? Kalau tahu tinggal 1 juta? Gak ada yang berani, Pak. Karena kenapa? Kalau sudah sempurna berarti dicabut. Tapi ada rezeki yang tidak mengurangi usia. Apa itu? Silaturahim. Ya, maka ta'akhi ini adalah satu konsep yang sangat besar sekali. Konsep yang kemudian membuat kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ta'akhi, kemudian yang kedua tadi mencontoh karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian kita berdagang. Ya. Ini agak luas memang, ya. Tapi insyaallah saya menyimpulkan yang poin kedua dengan jujur dan amanah. Insyaallah itu menjadi kunci yang kemudian kita bisa berhujjah di sisi Allah nanti di hari kiamat bahwa saya telah menghidupkan sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdagang dengan cara yang jujur dan amanah. Mulai sekarang ketika berdagang saya tidak hanya menceritakan kebaikannya, tapi kalau ada aibnya sedikit saya ceritakan. Berani? Pahalanya diangkat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang siddiq. Berani? Ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya endorse? Siapa yang pernah jadi endorse di sini? Tahu endorse ya? Ini dilakukan dalam dunia perdagangan. Oke? Seseorang dibayar untuk kemudian mengatakan kebaikan-kebaikan dari satu produk. Pernah lihat kan? Ada satu karakter yang kemudian dilarang oleh Nabi namanya Bai'un Najas. Bai'un Najas ini penawaran palsu. Pura-pura menawar suatu barang agar kemudian mempengaruhi pembeli yang lain. Jadi kalaupun misalnya endorse di dalam dunia dagang, ya, seseorang pura-pura mengatakan bahwasanya wah pakai jilbab ini, kalau pakai ibu-ibu tambah cantik misalnya kan. Sementara yang endorse-nya ini ikhwan begitu kan. Seakan-akan dia pakai jilbab begitu ya. Atau misalnya dia mengendorse makanan, makan ini padahal dia sendiri belum pernah makan. Hati-hati. Itu bisa masuk kategori Bai'un Najas. Maka saya sampaikan ada yang pernah endorse di sini? Oh, Masya Allah. Endorse apa, Pak? Saya pernah melihat langsung ya, seseorang yang kemudian mengendorse sebuah obat. Dibawa ke dia, kemudian di syuting dia bilang minum obat ini pokoknya bagus sekali, terhindar dari penyakit pokoknya sebanyak kemudian dia sebut. Setelah itu anak tanya, antum pernah minum? Gak pernah Ustaz. Allahu Akbar, hati-hati. Ya, jadi kemudian sebenarnya perekonomian umat itu bisa dibangun jika kita punya karakter-karakter yang mencontoh kepada Nabi. Ya, jujur dan amanah. Apalagi kata Nabi, ana za'imun fi rabadil jannah mimman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi sesiapa yang menghindari yang namanya perdebatan walaupun dia benar. Termasuk diantaranya di dalam masalah muamalah atau ekonomi. Betapa banyak manusia itu bertikai karena masalah ekonomi, betul? Gara-gara masalah bisnis, gara-gara masalah dagang, putus hubungan silaturahim. Padahal Nabi mengatakan, hindari yang namanya pertikaian di antara sesama muslim di dalam masalah apapun. Ya. Sudah berapa itu? 3 ya. Ta'akhi, mencontoh sifat dagangnya Nabi, menghindari perdebatan walaupun kita benar. Yang keempat, ini masih ada sekitar 12 ya. Masih banyak ini. Tenang. Ini sudah. Ini yang keempat ya.
Yang keempat ini adalah salah satu karakter yang kemudian Nabi katakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Antum bisa bayangkan bahwa hal ini kemudian jika diaplikasikan ke dalam sistem perekonomian umat, maka banyak masalah-masalah ekonomi kita itu terpecahkan. Ya, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini seakan-akan kalau dalam dagang kita itu ingin orang lain untung sebagaimana kita ingin untung. Betul? Antum kalau bermuamalah, berekonomi, ketika dagangannya laku, apa yang ada dalam pikiran kita? Alhamdulillah, dagangan saya laku. Perasaan apa yang ada kepada yang beli? Kita sebagai penjual, kita senang dagangan kita laku. Perasaan apa yang ada kepada pembeli? Mudah-mudahan dia senang. Atau jangan-jangan, alhamdulillah rasain loh. Gue untung banyak. Iya kan? Alhamdulillah ana untung banyak ini. Ya. Tapi yang Nabi ajarkan di dalam dunia perdagangan atau sistem ekonomi kita adalah kita itu harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Berarti di dalam berekonomi, di dalam bermuamalah kita itu harus menguntungkan orang lain sebagaimana kita ingin diuntungkan. Ini sampai-sampai ada Abdullah ibnu Jabir, dia itu titip uang kepada saudaranya, sahabatnya. Antum tolong beli seekor kuda harganya 300 dirham. Dibelilah seekor kuda harganya 300 dirham. Datanglah kuda tersebut. Apa kata dia? Demi Allah, kuda ini seharusnya lebih mahal dari 300 dirham. Antum beli di mana ini? Ana beli di si fulan. Dia datang kepada orang tersebut. Dia bilang, saudaraku, antum ridho jika ana tambahin 100 dirham? Ana ridho. Kalau begitu, ana tambahin lagi 100 dirham, ana ridho katanya. Kalau begitu, ana tambahin lagi 100 dirham, ana ridho. Sampai dia berhenti di 800 dirham. Masya Allah. Kalau kita kadang beli barang yang kemudian bagus dengan harga yang murah, kita senangnya luar biasa. Alhamdulillah, ana beli sepeda, harganya murah. Ini kayaknya yang jualan kagak tahu barang. Allah. Ini ternyata terjadi di sini. Jangan-jangan. Kenapa? Karena dia nggak mau saudaranya rugi. Dia sampai datang minta keridhaan dari yang jualan. Kenapa? Karena dia tahu dia itu mencintai kebaikan yang datang kepada dirinya, sebagaimana dia ingin kebaikan berlaku kepada orang lain. Maka bisa antum bayangkan jika ini ada di dalam jiwa-jiwa setiap manusia yang ada di atas muka bumi, maka tidak ada yang namanya pertikaian. Ya. Tidak ada namanya ekonomi itu akan membaik. Kenapa? Semua orang berusaha untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, sebagaimana dia juga ingin kebaikan. Ya. Jadi sudah berapa itu? 4, saya minum dulu. Setiap satu alasan saya harus minum. Bismillah. Nabi minum pakai tangan kanan. Ingat, Nabi minum pakai tangan kanan. Dan jangan bernapas di dalam gelas, bukan dalam air. Dalam air memang jangan bernapas. Antum bernapas dalam air bahaya itu. Dalam air memang jangan bernapas, maksudnya ketika minum ya. Taib. Saya kira 4 itu saja yang saya jelaskan dari sisi ekonomi. Ya. Sekarang saya ingin menjelaskan sifat Nabi. Ya, minimal 2 atau 3 sifat Nabi yang mudah-mudahan bisa kita contoh. Ya. Amin ya rabbal
alamin. Makanya waktunya tuh seperti pas ketika kita sedang dihebohkan banyak kemudian orang-orang yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemungkinannya satu, mainnya kurang jauh sehingga tidak kenal siapa Nabi kita. Nabi kita ini ya, sampai-sampai dulu tuh Abu Jahal itu bilang, "Ya Muhammad, engkau nih orang yang kami percaya, hanya saja akidah yang kamu bawa tidak kami percaya." Tapi dari sosok manusianya beliau itu tidak ada satupun orang yang kemudian menafikan bahwa beliau ini sempurna tanpa ada celak sedikit pun. Sempurna. Mungkin mereka nggak tahu kalau Nabi kita ini suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain. Wal afina anin nas. Sifat pemaafnya ini luar biasa. Bapak Ibu tuh kalau lagi umroh ya, pergi ke kota Taif. Tahu kota Taif? Taif ini sekitar 1-2 jam dari kota Makkah. Indahnya luar biasa, dinginnya seperti kota Bogor, ada sungai yang mengalir, hijau di sana. Nabi kita ke sana Bapak Ibu. Itu kan dilempar pakai batu kan? Dilempar pakai kotoran. Sampai-sampai kemudian berdarah-darah badannya. Zaid ibnu Haritha, sahabat yang kemudian melindungi dirinya, ya, sampai diceritakan oleh orang Taif kepada saya, "Ustaz, antum tahu itu gerbang kota Taif dulu kisahnya sebelum Nabi Muhammad itu diusir dari kota Taif, itu dipanggil orang-orang yang paling kuat di daerah situ, semuanya berbaris. Nabi kita ini dipukul sampai kemudian keluar dari kota Taif, bisa antum bayangkan. Ya, sudah keluar dari kota Taif, Allah tawarkan kepada Nabi SAW untuk memerintahkan malaikat penjaga 2 buah gunung Akhsyabain liyutbiqa 'alal ladzina zalamu wa'adzuk. Engkau perintahkan ya Muhammad untuk diangkat kedua buah gunung ini dicampakkan kepada orang yang menzalimi dirimu. Pertanyaannya, Nabi terima tawaran ini atau tidak? Kalau Bapak Ibu ditawarin, ibu-ibu misalnya difitnah sama orang lain, dilempar pakai kotoran, ditawari, ini ibu ada 2 gunung silahkan diangkat kemudian dilemparkan kepada orang yang menzolimi Bapak Ibu, diterima? Insya Allah. Sudah diterima, minta tambah lagi gunungnya kan. Kalau bisa 3 ya Allah, jangan 2. Ya kan? Ana benci sama dia. Tapi Nabi itu justru menolak. Ya. Sampai beliau mendoakan agar dari mereka lahir anak keturunan yang mengesahkan Allah. Indah sekali. Mungkin mereka nggak tahu. Orang Prancis tuh nggak pernah belajar tentang sirah. Nggak pernah tahu bahwa Nabi kita ini sifat pemaafnya luar biasa. Ya. Maka saya selalu kemudian tanya kepada diri saya dan kepada jamaah, boleh nggak membalas keburukan dengan keburukan? Boleh, asalkan sama. Dalam Al-Quran kan jelas, wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang serupa. Berarti boleh membalas keburukan asal serupa. Tapi saya selalu mengingatkan, sulit untuk membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, betul? Antum kan berarti harus mengukur kezoliman yang diterima, ditimbang, kemudian dikembalikan kepada orang yang menzolimi. Kan sulit. Sulit nggak? Rasa sakit hati ini bisa ditimbang nggak kira-kira? Atau mungkin sulit kita bicara dengan lisan saja. Antum diteriakin misalnya. Diteriakin seseorang. Apa umpatan yang paling ilmiah kita sebut di sini ya? Saya takut ini masjid soalnya. Apa biasanya teriakan atau umpatan di jalan yang menunjukkan kemarahan? Bego aja ya, nggak apa-apa ya.
atau tolol gitu. Antum diteriakin tolol misalnya. Tolol begitu. Boleh dibalas? Boleh, asalkan sama volumenya, sama nadanya, sama ekspresinya. Begitu kan? Misalnya diteriakin tolol begitu. Mau balas, tanya dulu sama istrinya. Tadi dia teriak tadi berapa volumenya tadi? Ya kan? Oh Pak, volumenya 3 tadi. Oh baru dia balas lagi tolol begitu. Atau ada misalnya antum diteriakin tolol gitu, karena takut membalas lebih, maka dibalas dengan lebih lembut, tolol. Jarang Pak. Selalu ada keinginan untuk membalas lebih banyak. Nabi kita mengajarkan udah maafin aja, udah maafin. Wal afina anin nas. Yang pertama dilakukan oleh Nabi, wal kaziminal ghaiz. Allah ajarkan tahan rasa marah. Sudah tahan rasa marah, maafin orangnya. Wal afina anin nas. Sudah cukup? Tidak, Allah ajak ke level yang paling tertinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang dilakukan Nabi kita. Beliau tahan rasa marah, ya kan nasihat beliau la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Habis itu apa? Dimaafin orang yang sudah kita tahan rasa marah tersebut. Habis itu apa? Berbuat baik kepada orang yang sudah kita tahan rasa marah. Berarti tahan rasa marah, maafin orangnya, bawain hadiah. Allah. Sanggup? Jadi kalau misalnya antum dizolimi, saya ingin mencontoh Nabi Muhammad. Dulu ada seorang munafik meninggal, ya, Abdullah bin Ubay Az-Zalul kalau nggak salah. Ya, ini komandannya munafik. Meninggal, anaknya datang kepada Nabi minta kain kafan. Nabi kasih jubahnya untuk jadi kain kafan dirinya. Masya Allah. Berarti kalau ingin mencontoh Nabi, ada orang kemudian menzolimi kita, kita tahan rasa marah kepada dia. Habis itu apa lagi? Kita maafin dia. Habis itu apa lagi? Kita bawain sepeda gitu ya. Kita bawain sepeda buat dia. Kira-kira masih marah nggak? Kira-kira kalau orang yang benci dengan kita, kita bawain sepeda, marah nggak dia? Ini kok contohnya jadi sepeda dari tadi ya. Mentang-mentang lagi musim sepeda gitu ya. Nah, maka kemudian ini sifat pertama yang Nabi ajarkan kepada kita di dalam kehidupan, yaitu memaafkan. Ya, mudah-mudahan bisa kita contohkan. Ya. Yang kedua, ini saya rangkum dari semua karakteristik Nabi. Ya. Rahmah ini kasih sayang. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kemudian tidak punya rahmah terhadap sesama, maka kemudian kata Nabi, kita celaka. Kita celaka. Tidaklah seseorang itu celaka jika yang Allah cabut dari dirinya itu rasa rahmah. Maka Nabi SAW ini diutus sebagai rahmah bagi sekalian alam. Ya. Nabi cerita bahwa dulu ada seorang wanita, hiya sa'imah, hiya qa'imah, lakin hiya finnar. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi dia di mana? Neraka. Kenapa? Kucingnya 3 hari 3 malam tidak dia kasih makan. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Dia diazab karena hilang rahmahnya terhadap seekor kucing. Ada kisah atau hadis dari Abdullah ibnu Umar. Ada seorang wanita, bagaya ini pelacur, masuk surga hanya karena dia turun ambil air pakai sepatunya, kasih minum anjing yang. Berarti dia dengan segala dosanya punya rahmah di dalam dirinya, sehingga ini menjadi asbab Allah itu memberikan hidayah sehingga dia kemudian jadi wanita yang baik, masuk syurga. Jadi kalau yang hilang rahmah dari diri kita, maka kita celaka. Ini yang dicontohkan Nabi SAW
alaihi wasallam. Maka mungkin orang-orang yang membenci Nabi ini mereka tidak tahu bahwa Nabi kita ya, itu begitu dicintai oleh para sahabatnya karena perlakuan beliau yang luar biasa kepada sahabat. Antum akan bingung menentukan siapa yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Mana yang paling mulia dari keempat orang sahabat ini di sisi Nabi? Sulit menentukan. Kenapa? Semua mendapat tempat yang istimewa. Semuanya itu dapat julukan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Nabi cerita, Umar, engkau ini kalau ketemu iblis di tengah jalan, iblis itu putar balik. Benar. Iblis itu cari jalan lain. Utsman dijuluki Dzunurain karena menikahi dua putri Nabi. Yang pertama Ruqayyah, meninggal di perang Badar. Maka Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat Ruqayyah. Meninggal, Nabi nikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Siapa yang lebih mulia dari seseorang yang dinikahkan dengan dua putrinya Nabi? Utsman. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putrinya Fatimah. Nabi itu memperlakukan orang lain dengan penuh luar biasa. Ya, memanggil dengan panggilan yang baik. Kalau kita zaman sekarang, kita panggil orang dengan panggilan buruk. Ya, si Tompel kemana Tompel gitu kan? Tanya, kenapa antum panggil Tompel? Antum nggak tahu. Dia punya tompel gede di belakang katanya. Ya Allah. Nabi itu manggil orang dengan panggilan yang sangat baik. Ya, Nabi. Ya. Antum sulit menemukan ya dalam kitab Min Akhlaqin Nabi. Itu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Ya. Suatu saat di dalam majelis ilmu itu sudah penuh, Pak. Tiba-tiba dia masuk terlambat. Karena masuk terlambat sudah tidak ada lagi tempat. Semua orang gak ada yang mau kasih tempat buat dia. Semua pura-pura gak lihat. Dia bingung. Ternyata dipanggil sama Nabi, disuruh duduk di samping Nabi. Yang luar biasa, Nabi buka sorbannya, dilipat jadi tatakan, ditaruh, duduk. Masya Allah. Dia tuh sampai ambil itu, dia cium-cium, dia menangis. Ya Allah. Beginikah caramu memperlakukan sahabatmu ya Rasul? Allahu Akbar. Anas bin Malik bertahun-tahun dia bilang, aku sama Nabi gak pernah Nabi itu menegur diriku, kenapa kamu gak bikin ini, kenapa kamu gak bikin ini. Gak sama sekali. Bertahun-tahun berada di bawah sesosok panutan yang kemudian tidak pernah sekalipun memberikan tekanan terhadap dirinya. Ini luar biasa. Kata Aisyah, di rumah Nabi itu seperti biasa. Memasak, menambal sendalnya, menambal bajunya yang sobek, semuanya Nabi kerjakan sendiri. Masya Allah. Kalau bapak-bapak, Bu, begitupun ibu-ibunya. Ibu-ibunya ini harus sama kayak Aisyah dan Khadijah. Nah, ini kata bapak-bapak. Ya kan? Maka kemudian kita itu akan kemudian menemukan sosok yang sempurna dari segala sisi. Dari sesosok suami, itu luar biasa. Dari sesosok pemimpin, itu luar biasa. Dari sesosok sahabat, itu luar biasa. Dari sesosok pedagang, itu luar biasa. Nggak ada satu pun celah yang kemudian bisa dijadikan celaan bagi bangsa Arab pada saat itu. Ya, makanya wajar ketika Urwa Ats-Tsaqafi, ya, itu Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kal azimi ashabu Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, saya tuh nggak pernah melihat manusia memuliakan manusia yang lain seperti sahabatnya Muhammad memuliakan Muhammad. Kenapa? Karena luar biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan orang-orang yang menghina Nabi kita, ya, itu akan dapat hidayah. Seperti Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu dulu ketika perjanjian Hudaybiyah nggak mau nulis Bismillahirrahmanirrahim, dia suruh hapus.
Jangan tulis kata-kata itu. Saya nggak percaya dengan itu. Tulis saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sahabat yang lain marah sama Suhail ini yang pada saat itu masih berada di kalangan kaum musyrikin. Tapi ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, kemudian bertahun-tahun kemudian Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir. Beliau tahallul, mencukur rambutnya. Itu Abu Bakar sampai menangis melihat Suhail bin Amr ini, itu sedang berebut rambutnya Nabi. Apa kata beliau? Hadza Suhail, ji'na am Hudaybiyah. Ini Suhail dulu, anak ingat dia waktu perjanjian Hudaybiyah. Dia sangat menentang Nabi. Tapi lihat sekarang, dia memperebutkan rambutnya Nabi. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka yang menghina Nabi Allah kasih hidayah. Semakin mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita tahu, kita pasti kemudian marah. Tapi kemudian kemarahan ini salah satu caranya kita hidupkan kembali sunnah-sunnah beliau, di antaranya dengan melaksanakan cara berekonomi beliau, bermuamalah beliau, cara berdagang beliau. Maka mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya minum dulu. Ini saya habiskan langsung berarti selesai kajian ya. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau bahas sirah nabawiyah itu ada 14 pertemuan, Pak. Itu di kampus. Itu ada 14 pertemuan. Sekarang sudah pertemuan ke-7, itu belum masuk masa terima wahyu dan lain-lain. Itu belum masuk. Artinya tuh sirah ini sangat panjang, apalagi kita bahas tentang karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya kemudian menyimpulkan satu, kita membangun perekonomian umat dengan cara satu, kita bangun dulu persaudaraan di antara kita, ukhuwah kita bangun, sebagaimana yang Nabi lakukan di Madinah, ya. Sampai-sampai orang Ansar itu merasa bahwasanya kaum muhajirin, sahabat mereka ini berhak menerima warisan. Bayangkan, sampai di titik itu, saking cintanya mereka tuh merasa bahwa sahabat itu bisa menerima warisan. Ya, kemudian nanti, ya kan? Ini muncul kenapa? Karena rasa saling mencintai. Yang kedua adalah dengan cara kita itu menghidupkan kembali karakter Nabi di dalam berekonomi kita, di dalam berdagang kita. Kota Madinah itu berhasil dibangun dengan konsep-konsep ini dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Bangun komunitas-komunitas yang kemudian bisa menjalankan dan menghidupkan ini. Sehingga dia bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hindari bersengketa antara satu dengan yang lain. Ya. Khusus di dalam masalah ekonomi. Ya. Yang keempat, tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya tentang kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Maka di dalam kita membangun perekonomian ini pertama yang harus kita tanamkan, bahwasanya kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan. Jika dalam berdagang kita ingin mendapatkan keuntungan, maka sebaliknya rekan kita juga harus dapat untung. Kalau ada yang untung, ada yang rugi, ini namanya judi. Ini namanya judi. Taib, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 10, kurang 15 menit. Saya doakan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang kita pastikan bahwa kehadiran kita pada malam hari ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua kesedihan di hati Bapak Ibu sekalian. Allah hilangkan semua kegundahan yang ada di dalam hidup kita. Allah luaskan semua kesempitan kita.
Allah sampaikan kita kepada perkara-perkara atau hajat kita yang terbaik di dalam kehidupan. Allah sembuhkan semua orang yang sedang sakit di antara kita. Dan yang paling terpenting, Allah berikan rasa cinta kita sehingga kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habibullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Ada tanya jawab Pak Bimo? Oh baik. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wal tarkal munkarat fahdina li salihal a'mali wal akhlaq innahu la yahdi li sahihiha wa la yasrifu an sayyiha ila anta. Allahumma ghafir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman illa ma'a syahadatil iman illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, kajian Islam dan ceramah agama sudah kita dengarkan bersama-sama. Ada